Bed tanaman tinggi dan halat ini terbuat dari bahan unik yang tahan lama, mudah, dan murah dibuat sendiri. Semua bahan untuk membuat bed tanaman seperti ini sangat mudah didapatkan. Bahan-bahan ini dapat dibeli di toko bangunan saat menuju kebun dan diangkut dengan mobil pribadi atau gerobak kebun. Bed tanaman siap pakai seperti ini belum dijual karena bisnis belum memanfaatkan teknologi yang menurut saya seharusnya milik rakyat. Bed tanaman ini sangat membantu dalam menghasilkan banyak sayuran berkualitas dan bergizi, bahkan di daerah dengan pertanian yang berisiko. Pada bed tanaman ini, Anda mudah menambah hiasan buatan sendiri yang murah, sehingga tampilannya unik. Dengan begitu, Anda bisa membuat lahan menonjol, misalnya dengan desain Mediterania seperti para oligarki, menambah kesan mewah pada lahan sederhana. Ini cocok untuk kita, para pemula di kebun, tukang kebun berpengalaman, maupun tukang kebun ekstrim. Ini adalah bed tanaman yang telah disempurnakan. Pembuatannya didasarkan pada pengalaman dari semua bed tanaman hangat tinggi yang pernah dibuat sebelumnya. Yang pertama diantaranya sudah kami gunakan hampir 10 tahun. Menurut saya, menghias lahan dengan pohon palem dari botol plastik bukan satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Sekarang, lahan produktif kita juga bisa bersaing dalam keindahan dengan landscape villa-villa terbaik di Mediterania. Penonton saluran Pesni Yashikoshaka akan menjadi yang pertama mengetahui info penting ini. Mari kita bahas satu persatu. Halo semua. Istri saya minta dibuatkan bedengan baru di lokasi bedengan lama yang kayunya sudah lapuk dan dibongkar tahun lalu. Serta, bedengan di dekat jalan setapak diminta dihilangkan. Bedengan lama sudah tidak digunakan. Bedengan hangat baru dengan hasil tinggi juga menghemat tempat. Sekarang di sepanjang jalan setapak akan ada rumput taman. Ini hampir semua bahan yang akan dibutuhkan. Kolam rendam, jalan setapak, dan pagar yang dibuat dengan teknologi inovatif baru itu berhasil melewati musim dingin dengan baik. Saya membeli lagi satu pak Penoplex Comfort dan mulai menggosok permukaan lembarannya dengan mata gergaji kayu tanpa pegangan. Saat membeli bahan ini, saya langsung melihat lembaran kasar yang disebut Penoplex dinding dengan ketebalan 5 cm. Untuk keperluan saya, cukup menggunakan lembaran insulasi dengan ketebalan hanya 3 cm. Hanya tersedia yang permukaannya halus. Saya mengingat kembali ukuran bedengan tinggi yang hangat, yang sebelumnya saya buat dengan metode baru. Bedengan itu sudah terbukti tahan lama, dan kini memasuki musim kebun ketiga. Kami puas dengan bedengan itu, terutama istri saya. Meteran 5 meter saja tidak cukup panjang. Bedengan ini panjangnya 5 meter 36 cm dan lebarnya 98 cm. Dua bedengan baru akan saya buat dengan ukuran yang sama. Selain itu, saya berencana untuk menghemat 2 kali lipat pada bahan yang digunakan. Saya ingin agar bahan untuk 2 bedengan baru hanya sebanyak bahan untuk 1 bedengan lama, dengan tinggi yang sama. Bahan eksperimen pembangunan baru sudah siap digunakan di garasi. Jika semuanya berjalan lancar, seharusnya akan menarik. Agar tidak ketinggalan, silakan berlangganan dan tekan tombol lonceng. Penoplex mudah dipotong dengan pisau bangunan dan direkatkan kuat pakai lem busa poliuretan. Saat ini awal musim semi, cuaca masih tidak stabil dan kadang masih ada embun beku. Jadi, saya harus bekerja di garasi. Di sini suhunya di atas 0. Penonton setia saluran Pesni Yashikoshaka tahu bahwa saya sangat suka melakukan pekerjaan seperti ini di halaman, di bawah kanopi. Namun, musim saat ini belum mendukung. Udara dingin memperlambat dan embun beku bisa merusak proses. Istri saya meminta saya membuat bedengan baru lebih awal, tidak seperti biasanya saat bibit sudah tumbuh besar. Saya merekatkan material menjadi 2 strip yang panjangnya sama dengan panjang bedengan yang akan dibuat. Garasi sepanjang 6 meter memungkinkan saya melakukan ini. Strip ketiga saya rekatkan dari 2 lembar. Saya tak sengaja menabrak lembaran itu dengan roda meja las hingga rusak, tapi langsung saya perbaiki. Selanjutnya, saya menggunakan jaring plester tahan alkali. Menurut labelnya, jaring ini terbuat dari serat kaca. Digunakan untuk memperkuat plester dan melindungi lapisan dekoratif berbahan dasar semen dengan ketebalan antara 2 hingga 10 mm. Digunakan untuk sistem plester ringan, isolasi, plester luar,
dan finishing dalam ruangan. Pada lapisan dasar fasad dengan plester, lantai self-leveling dan waterproofing. Satu gulungan berisi 20 meter dengan kerapatan 160 gram per meter persegi dan kekuatan tarik 1800 kali 1800. Semakin besar angkanya, semakin kuat jaringannya. Saya juga tergiur dengan harganya. Dan untuk cadangan membeli 50 meter jaring buatan Tiongkok tapi mencurigakan. Karena 50 meter jaring Tiongkok beratnya hampir sama dengan 20 meter jaring buatan Belarus. Padahal harganya bahkan lebih murah. Belarus. Pada 20 meter jaring dengan kerapatan 160, beratnya sedikit di atas 3 kg. Sedangkan 50 meter jaring Tiongkok dengan kerapatan 160, beratnya juga sedikit di atas 3 kg. Hanya sedikit lebih berat. Pada labelnya tidak ada informasi apapun tentang karakteristik spesifiknya. Angka 110 dalam tanda kurung artinya kerapatan jaring bisa 110 gram per meter persegi. Saya membagi berat dan panjang Belarusia. Hasilnya kerapatan hampir 160. Untuk jaring Tiongkok, hasilnya hanya 70, jauh dari 160 atau 110. Aneh sekali. Benar-benar ajaib. Teman-teman, ini bukan iklan, tapi usaha untuk memahami tentang jaring. Untuk sementara jaring Tiongkok saya simpan dulu dan hanya akan dipakai untuk produk kurang penting karena harganya lebih murah. Sekarang saya mengerti kenapa balok Konstantin dari IPPS gagal. Dia memang berhemat pada jaringnya. Bedengan tinggi dan hangat itu hal yang penting. Jadi saya tidak akan menghemat pada jaringnya. Saya memotong strip dengan panjang dan lebar yang dibutuhkan. 2 lembar yang direkatkan saya potong jadi 2 meter. Metode ini minim limbah. Potongan ini bisa berguna nanti. Dan bahkan tidak ada gulungan karton di dalamnya, hanya jaring saja. Saya memakai lem untuk sistem insulasi termal. Juga yang lokal, buatan Belarus. Oh ya, saya belum pernah lihat lem impor dijual di sini. Jika ingin meniru eksperimen saya, sebaiknya pilih jaring yang lebih rapat agar benangnya tidak mudah lepas saat dipegang. Lem yang dipakai adalah lem khusus isolasi panas. Tiap daerah punya merek berbeda. Kekentalannya sudah pas. Saya mengoleskan lem ke Penoplex dengan sisi bergerigi alat plester. Berkat adanya gerigi, saya bisa mengoleskan lem secara merata ke permukaan. Selain itu, karena permukaannya datar secara horizontal, pekerjaan seperti ini bisa dilakukan bahkan tanpa pengalaman plesteran sekalipun. Yang membantu itu alam semesta sendiri, maksudnya gravitasi pada bumi. Saya pasang jaring fiberglass. Saya menekan jaring ke lem dengan alat pembosok. Pekerjaannya mudah. Menurut saya, ini bahkan sanggup dikerjakan pemilik rumah kebun yang tak berpengalaman, meski semalam kebanyakan minum minuman keras. Yang memang cukup sering terjadi pada orang yang hanya sesekali datang ke rumah kebun. Di villa, udara terasa memabukkan usai dari kota. Dengan spatula Weber, saya meratakan permukaan hingga hasilnya sangat rata. Teman-teman, ini benar-benar sangat mudah dan sederhana. Bisa dibilang, gampangnya sampai keterlaluan. Bagi penonton setia, adegan-adegan ini mulai membosankan dan monoton. Saya tidak salah, karena cara ini bisa digunakan untuk hampir semua hal. Toilet luar bergaya Eropa, pancuran taman mewah, bak mini untuk berendam ala Mediterania, jalan setapak dan pagar dengan gaya yang sama. Bahkan sofa taman dari bahan ini juga sudah dibuat. Saya akui, saya juga mulai bosan dengan tindakan monoton dan sederhana ini. Andai saya seorang tukang kayu ahli yang langka, itu baru luar biasa. Tidak perlu keahlian untuk bekerja dengan bahan ini. Langsung bisa sejak awal. Saya menunggu permukaan ini mengeras. Bisa dilanjutkan pagi hari. Saat musim panas di bawah atap, bagian-bagiannya lebih cepat kering. Saya merapikan bahan-bahan yang baru saja mulai mengeras. Pinggirannya masih lentur,
Jadi saya membaliknya hati-hati. Metode ini menggunakan teknologi yang telah teruji puluhan tahun untuk menghasilkan bagian yang kuat dan tahan lama. Teknologi ini sudah lama digunakan dalam isolasi fasad. Teknologi ini menggunakan lembaran Penoplex yang dilem pada dinding, misalnya fasad bangunan, lalu dipasang dengan pasak plastik khusus. Setelah itu, lembaran diberi lapisan dasar penguat dari jaring fiberglass dan campuran lem, sama seperti yang saya terapkan di bagian bedeng yang akan dibuat. Berkas polimer khusus yang terdapat dalam campuran struktural untuk isolasi termal, lapisan seperti ini menempel dengan sangat kuat. Saya ulangi, ini sudah terbukti pada fasad selama puluhan tahun penggunaan tanpa masalah, asalkan semuanya dilakukan sesuai prosedurnya. Permukaannya tahan lembab karena Penoplex nyaris tidak menyerap air. Dengan cara yang sama, Anda juga bisa menginsulasi fondasi dan sokel. Untuk itu, bahkan ada Penoplex fondasi yang lebih kuat secara khusus. Ngomong-ngomong, Penoplex juga bisa digunakan untuk menginsulasi rumah secara menyeluruh. Cocok untuk menginsulasi area pelindung di sekeliling rumah, sokel, lantai, dinding, balkon, dan atap. Dinding yang diinsulasi dengan Penoplex tidak seperti yang diinsulasi dengan wall mineral. Dijamin tidak akan kemasukan angin. Meja las bermasalah, rodanya copot dan sedikit merusak sisi yang sedang dibuat. Tidak masalah, semua mudah diperbaiki. Bagi Yasha, pekerjaan pasti ada sedikit kesalahan. Tidak seperti teknologi isolasi fasad. Saya melapisi plester di kedua sisi Penoplex, membuatnya jadi material komposit yang hangat dan kuat, seperti panel sandwich buatan sendiri. Pinggiran bedeng yang paling dekat dengan jalur itu jelas perlu dibuang. Serunya pemanasan di halaman pagi musim semi, menggerakkan tubuh usai malas di musim dingin. Penoplex setebal 3 cm memiliki karakteristik termal setara dinding balok kayu kering setebal 17 cm. Ini benar-benar serius. Bedengan tinggi yang hangat dan terisolasi meningkatkan hasil panen. Kenapa? Akan saya jelaskan nanti. Hanya patok besi galvanis dan penyikat dari sisa lembaran profil untuk pinggiran bedengan lama yang tetap utuh. Sekarang, misalnya bisa dibakar. Kita melawan ingatan genetik leluhur Slavia Timur dalam diri kita, yang dulu membakar segala yang tak perlu dan orang-orang yang tak diinginkan dengan cepat. Singkatnya, kami menolak pembakaran barang yang masih layak pakai. Organik lama sangat berguna, jadi akan dimanfaatkan. Saya menandai lokasi bedeng yang akan dibuat. Level laser dan pengukur jarak memang bagus, tapi jika kiamat dan baterai habis, manusia modern bisa mati kelaparan. Kalau sampai tak berhasil menandai bedeng hangat yang tinggi, saya memilih untuk tetap mempertahankan keterampilan menandai dengan tali. Ngomong-ngomong, justru bedeng hangat yang tinggi seperti ini pasti bisa membantu bertahan hidup di masa pasca-apokaliptik. Misalnya bagi yang selamat setelah perang nuklir. Jadi, kursus tentang bedeng seperti ini mungkin sebaiknya dipelajari bahkan oleh anak sekolah. Kalau tidak, hanya para pekebun dan petani saja yang bisa bertahan hidup. Kebanyakan peserta sudah tidak muda, sehingga meneruskan keturunan tidak mudah bagi mereka. Jadi, bagikanlah video ini juga kepada yang lebih muda. Mereka harus mengetahui informasi penting untuk bertahan hidup ini. Teman-teman, sisi kompositnya sudah siap. Plesteran tipis baru saja mengeras, dan materialnya sudah cukup kuat untuk ditangani. Saya menempelkan strip lakban kertas. Alasannya akan dijelaskan nanti. Saya mulai mengaplikasikan lapisan akhir murah yang direncanakan tampak mahal. Saya pakai lem keramik termurah. Saya mengoleskan lem ke permukaan, lalu meratakannya dengan spatula karena gravitasi membuatnya menyebar merata di permukaan horizontal. Saya sengaja membuat permukaannya tidak rata. Beberapa jam kemudian, saya memposisikan bahan secara vertikal dan melepas lakban kertas. Saya akan terus melepasnya, tapi bahan dasarnya terbatas. Setelah itu, proses kreatif dimulai. Bahkan, orang yang tidak kreatif pun bisa melakukannya dengan mudah. Saya memakai lem keramik dan lem untuk insulasi termal dari berbagai produsen.
Saya tidak merasakan perbedaan apapun dalam penggunaannya. Mungkin karena saya hanya seorang amatir. Biasanya saya memilih yang paling murah yang tersedia di pasaran. Kadang ada promo sehingga bahan yang biasanya lebih mahal bisa dibeli lebih murah dari yang termurah. Di Belarus, sosis termurah pun tetap layak dimakan. Jadi, murah bukan berarti tidak berkualitas. Kerja asal-asalan tidak diterima di sini. Jika meratakan lem keramik memakai sisi bergerigi, lapisannya akan rata dan celah antar batu jadi lebih seragam kedalamannya. Orang awam yang tak tahu ini tiruan tidak akan percaya dengan apa yang mereka lihat. Masih adakah tukang yang bisa memasang batu sebaik ini? Itu yang saya pikirkan saat mengerjakan pekerjaan ini. Saya bosan dengan papan kayu pembatas bedeng yang hanya awet beberapa musim. Berkat daya tahan material yang digunakan, bedeng baru ini seharusnya bisa bertahan lebih dari 50 tahun. Itu adalah masa pakai minimum yang dijanjikan oleh produsennya, Penoplex. Waktu tersebut sudah sangat cukup untuk masa aktif berkebun siapapun. Di wilayah pasca Soviet, orang umumnya mulai tertarik berkebun setelah usia 30 atau 40 tahun. Favorit saya adalah melepas lakban kertas. Saya memakai kawat ditekuk untuk membuat garis di sambungan tiruan batu Mediterania hasil imajinasi. Saya dengar, psikiater yang sangat berpengalaman bisa membuat profil psikologis pasien yang rinci hanya dari kreativitas intuitif seperti ini. Saya harap penonton saluran Pesnia Shikoshaka bukan ilmuwan hebat seperti itu. Menggambar batu membuat otak rileks. Semakin kita menjauh dari kenyataan, relief yang dihasilkan semakin indah. Menurut saya, terlibat dalam kreativitas sederhana lebih bermanfaat daripada menonton berita. Dan saat itu, tekanan darah mulai kembali normal. Irama jantung yang benar pun pulih. Menurut saya begitu. Dan terjadi lagi kesalahan. Saya membalik bahan pertama yang lebih berat karena lem keramik. Lalu terjadilah apa yang kita lihat. Saya ceroboh mengangkatnya dari satu sisi, sehingga sisi lain melengkung. Bahan sepanjang ini sebaiknya dibalik berdua. Area lain normal, cacat hanya di satu titik. Sama sekali tidak masalah, bisa dibiarkan seperti ini. Tapi memperbaiki kesalahan ini sangat mudah. Jadi saya memutuskan untuk memperbaikinya. Saya tahu bahwa campuran berbahan dasar semen akan mencapai kekuatan utamanya minimal dalam 28 hari. Sebentar lagi, kekuatan elemen-elemen ini akan meningkat berkali-kali lipat. Tapi untuk saat ini, kehati-hatian tidak ada salahnya. Saya akan membuat bedengan baru. Istri saya akan menanam lebih banyak tomat dan mentimun. Dan hati saya seharusnya jadi lebih tenang. Keamanan pangan keluarga jelas memperkuat keyakinan. Masa depan yang cerah. Tekstur batu sudah siap, tinggal mewarnai karya garasi. Saya memakai cat fasad akrilik termurah dan sedikit pewarna agar batu-batunya berbeda warna. Ini sisa-sisa musim lalu yang penuh kerja keras. Saya mencampur warna satu persatu dan mengecap agar batu dengan warna sama tidak bersebelahan. Dengan begitu, mungkin akan terlihat seolah-olah seorang ahli penata batu Mediterania benar-benar memikirkan dengan serius cara menatanya. Saya menyadari bahwa mengecap juga lebih nyaman di permukaan datar. Berapa banyak mahakarya seni lukis dunia rusak akibat tetesan cap tak sengaja. Itu cuma dugaan. Mungkin aku terlalu berlebihan dengan warna ini. Tetangga bisa saja mengira tanpa malakit atau zamrud, kebun ini takkan seperti ini. Untungnya, kebun ini tak terlihat dari jalan. Jadi tak ada yang nekat mencungkil malakit palsu Kipa. Abu-abu alami, warna semen, itu juga warna. Jadi beberapa batu tidak saya cat. Sekarang mungkin terlihat kekanak-kanakan, tapi saya harap itu hanya sementara. Semua bahan saya lapisi dengan pernis akrilik antiseptik berwarna untuk batu, kayu, dan plester. Saya langsung mengambil pernis berwarna dan bening, lalu mencampurkan sejumlah dari keduanya. Pernis yang berwarna itu terlalu gelap, dan bisa saja warna batu-batunya jadi sulit dibedakan. Sebaiknya tetap mengoleskan beberapa lapisan, jadi saya menggelapkannya secara bertahap.
Saya sudah pakai 2 lapis pernis. Menurut saya warnanya sudah cukup. Sepanjang garis tengah yang muncul setelah melepas selotip cat yang sempit, saya memotong bahan mentahnya secara memanjang. Memotong bahan mentah tanpa garis di atas batu palsu yang menonjol akan lebih sulit dan pasti ada yang terkelupas. Tapi dengan cara ini tidak apa-apa. Saya ambil sisi panjang kiri dan kanan petak pertama, lalu potong bagian kedua untuk sisi panjang petak kedua. Sentuhan akhir di garasi adalah memperkuat bagian apas. Saya ingin segera keluar ke kebun yang lapang. Teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa karena monetisasi kanal hampir tidak ada, saya akan sangat berterima kasih atas dukungan kalian. Melalui tombol sponsorship di YouTube, penonton dari Rusia dapat mendukung inovasi melalui layanan Boosty. Tautannya ada di bawah video. Selain itu, kalian juga bisa mendukung dengan berlangganan, memberikan jempol ke atas, dan memberikan saran yang bermanfaat di kolom komentar. Terima kasih untuk yang peduli. Saya membeli sedikit profil untuk gypsum di toko bangunan terdekat. Ukurannya 27 x 60 mm dan beberapa barang lainnya. Materialnya panjang 3 meter. Saya sudah berlatih memasang sisi bedeng pertama dan siap menunjukkan proses selanjutnya yang sederhana. Setiap profil 3 meter, saya potong jadi 4 bagian sama panjang, masing-masing 75 cm. Saya menemukan cara baru memotong profil. Jika sisi pendek dipotong, sisi panjang bisa dipatahkan dengan 3-4 tekukan dan hasilnya rata. Pekerja logam modern benar-benar hemat logam. Saya juga membeli sudut seperti ini untuk atap, yaitu sudut luar yang digunakan menyambung satu bagian dengan lainnya. Dijual di mana-mana. 115 x 115 mm panjang 125 cm. Satu batang cukup untuk satu bedengan. Sebaiknya potong dengan gunting atau gergaji ukir listrik, karena gerinda bisa membakar tepi seng dan membuatnya cepat berkarat. Seharusnya tidak begitu. Lanjutannya, saya lupa nama benda ini. Lebarnya 5 cm dan bisa ditekuk sendiri. Pilihan saya untuk pemalas yang suka bergaya. Dari profil pemasangan gypsum, saya memilih membuat pasak untuk mengikat pinggiran. Kita, para pekebun dan tukang rumahan, sering menimbun barang, terutama besi tua. Tapi saya tak punya apa-apa. Apalagi yang lebih tidak sayang untuk ditancapkan ke tanah selain profil gypsum murah. Patok galvanis dari bedengan lama terlalu pendek untuk tugas ini. Namun, bagi pemilik yang suka menyimpan barang, saya rasa urusan patok tidak akan jadi masalah sama sekali. Dan tiang dari profil seperti ini adalah pilihan bagi pemula yang belum sempat menetap bilahannya sendiri dan belum sempat mengumpulkan barang-barang. Yang utama pada bedengan ini adalah pinggirannya. Saya memakai pinggiran sebagai penggaris, lalu menggesernya ke dalam bedengan sesuai ketebalannya dari tali penanda. Di depan area tanpa tekstur batu yang terbentuk berkat selotip kertas, saya menancapkan patok. Saya berusaha menancapkannya severtikal mungkin. Untuk mengontrolnya, saya menggunakan water pass. Material pinggiran bedengan ini modern dan cukup inovatif dengan caranya sendiri. Sebaiknya dipasang merata dengan menekan tiang di seluruh tinggi, bukan titik-titik seperti papan di paku. Karena itu, saya biarkan area tanpa tekstur batu. Ini bukan seperti membuat bedengan di April, karena cuaca Maret di sini tidak bersahabat. Saya akan jelaskan biaya bedengan berdasarkan jumlah bahan, sehingga Anda bisa menghitung sendiri harga di daerah Anda. Untuk 2 bedengan berukuran 1 x 5 meter lebih, digunakan hampir 11 lembar Penoplex Comfort tebal 3 cm. Satu pak berisi 13 lembar seperti itu. Меньше 20 метров квадратных стеклосетки. 2 25-килограммовых мешка клея для теплоизоляции. Меньше мешка плиточного клея. Не больше литра лакокрасочных материалов. 5 профилей для гипсокартона, 2 уголка, 2 планки, горсть метисов. Все. 2 25 килограммовых мешка клея для теплоизоляции. Меньше мешка плиточного клея. Не больше литра лакокрасочных материалов. 5 профилей для гипсокартона, 2 уголка, 2 планки, горсть метисов. 2.
Bedengan tinggi tampak terpisah dari tanah, sehingga lebih cepat hangat saat musim semi. Bedengan tinggi, bahkan dengan sisi yang halap, belum tentu jadi bedengan hangat tanpa pengisian yang tepat. Ibarat reaktor nuklir tanpa bahan bakar. Di dasar bedengan, saya motakan material kayu yang sudah tidak terpakai lagi. Itu bisa berupa sisi bedengan lama, kompos tertua yang sudah dibongkar, atau limbah kayu lainnya. Intinya, saya membersihkan halaman dan menaruh semuanya di dasar bedengan. Lapisan ini akan memisahkan bedengan dari tanah yang masih dingin di bawahnya, dan berfungsi sebagai bahan organik paling kasar. Justru karena bahan organik inilah, bedengan menjadi hanap. Bakteri mulai bekerja, menguraikan semua bahan ini, dan aktivitas mereka yang memanaskan tanah di bedengan hangat. Penggunaan sisi bedengan hangat membuat prosesnya jadi lebih efektif. Kami sudah membuktikannya sendiri. Saya menabur tanah di atas bahan organik kasar. Istri saya sudah sempat memotong beberapa bahan. Lalu saya menghancurkannya dengan mesin pencacah taman. Menurut saya, membakar ranting sebagai pekebun sama saja membuang uang. Inilah kunci panen. Akhirnya, ada alasan menyingkirkan pohon Natal dengan cara yang bermanfaat. Benar juga, aku tidak menuruti istriku dan tidak menyingkirkannya pada Januari. Bercanda, itu sebenarnya hanya sedikit pupuk untuk pohon cemara kami. Pohon Natal kami itu buatan. Lalu, aku masukkan semua yang istriku kumpulkan di luar kamera. Saat musim gugur, aku menyapu daun di kebun dan menaruhnya di bedengan lama untuk diawetkan. Biomasa ini akan menjadi bahan organik halus untuk bedengan tinggi hangat baru. Di bawah daun juga ada mulsa rumput potong yang dipakai menutupi tanah selama musim panas. Saya memindahkannya bersama dengan daun-daunan. Ini adalah bedengan pertama kami yang terbuat dari PPS. Dibuat tanpa patok sama sekali, tapi penggunaan Penoplex untuk bedengan ini 2 kali lebih banyak. Tautan ke video tentang bedengan tinggi hangat ini dan bedengan tinggi hangat kami yang lain, serta berbagai cara mengisinya dengan bahan organik, saya tinggalkan di bawah video ini. Di sana, Anda juga bisa tahu berapa lama bedengan ini dipakai dan cara mengisi ulangnya dengan bahan organik baru. Saya berusaha menimbun tanah dengan urutan terbalik dari saat saya menggalinya, agar lapisan yang sebelumnya berada di atas tetap berada di atas. Sebenarnya bedengan perlu disiram, tapi hujan sudah melakukannya. Setelah tanah mengendap, saya tambahkan humus murni dari komposter di atasnya. Itu saja. Bedengan seperti ini bisa diberi berbagai sentuhan akhir, dan dengan sedikit usaha bisa tampak sangat indah. Kami membuat dekorasi sederhana seperti ini untuk diri sendiri. Prosesnya cepat dan hasilnya cukup bagus.